Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amalia Nabada dari kelas M03 Produktivitas Perairan dengan nomor NIM 20508010711007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis hubungan produktivitas ikan lemuru dengan suhu permukaan laut dan klorofil A menggunakan citra satelit Aquamodis yang dibahas dalam jurnal Arianto dan Subianto tahun 2014. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara maritim yang hampir 70% wilayahnya berupa perairan, dan secara letak geografis, Indonesia berpotensi dalam bidang bahari. Diperlukannya pengelolaan sumber daya laut dengan baik agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal tanpa merusak lingkungan. Teknologi penginderaan jauh akan sangat membantu dalam menganalisis daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan survei secara langsung. Pengolahan citra Aquamodis merupakan teknologi inderaja yang menganalisis potensi perikanan di lautan. Parameter yang digunakan adalah suhu permukaan laut dan kandungan klorofil A, di mana suhu permukaan laut berpengaruh dalam kehidupan di laut, sedangkan kandungan klorofil A sangat berpengaruh dengan sistem rantai makanan di laut. Menurut Putra et al. Tahun 2012, salah satu satelit penginderaan jauh yang dapat mendeteksi kandungan klorofil A dan suhu permukaan laut adalah satelit Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau yang sering disebut dengan Aquamodis. Data satelit Aquamodis dapat digunakan untuk menentukan kandungan klorofil A dan sebaran suhu permukaan laut di perairan Laut Jawa, di mana variasi kondisi oseanografi Laut Jawa berhubungan dengan variasi hasil tangkapan ikan. Pernyataan tersebut didukung oleh argumen Kasim et al. Tahun 2015 bahwa klorofil A banyak ditemukan pada fitoplankton, di mana perubahan lingkungan pada suatu wilayah daratan akibat aktivitas antropogenik dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang mendorong peningkatan ketersediaan klorofil A dan konsentrasi fitoplankton. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Selat Bali yang terletak pada 8 derajat 23 menit 46 detik lintang selatan dan 114 derajat 34 menit 47 detik bujur timur, di mana digunakan bahan yakni citra Aquamodis tahun 2011 sampai 2013 Selat Bali bebas dari awan, dan data hasil penangkapan ikan lemuru di Selat Bali pada tahun 2011 hingga 2013. Di mana digunakan beberapa peralatan, yakni ada 2 alat, ada perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama ada perangkat keras, digunakan laptop Acer Aspire 4738, dan perangkat lunak ada NV 4,7, IR Mapper 7,0, ArcGIS 10, SPSS 16.0, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, dan Microsoft Visio 2010. Selanjutnya dalam metodologi dilakukan pengolahan data citra satelit yang melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama dengan cara pemilihan citra. Memilih citra akan diolah karena citra satelit rentan tertutup awan pada bulan-bulan tertentu. Yang adanya awan pada area kajian ini akan mengakibatkan hilang atau rusaknya informasi. Yang kedua ada koreksi citra. Menghilangkan kesalahan spasial yang disebabkan karena beberapa faktor pada saat perekaman oleh sensor satelit, dan koreksi geometrik yang dilakukan sesuai dengan jenis dan penyebab kesalahannya. Selanjutnya ada pemotongan citra yang dilakukan pada daerah kajian dengan tujuan untuk memfokuskan daerah yang akan diteliti. Selanjutnya dilakukan kultumas citra, yakni menghilangkan unsur awan yang menghalangi objek di bawahnya. Selanjutnya dilakukan pengolahan suhu permukaan laut dan pengolahan klorofil A, di mana pengolahan klorofil A menggunakan formula ATDB19. Selanjutnya dilakukan analisis data tangkapan ikan lemuru selama 3 tahun, dipisahkan menjadi 2 musim, yakni musim barat dan musim timur, yang kemudian dilakukan regresi terhadap suhu permukaan laut dan klorofil A dengan menggunakan software SPSS 16.0. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Hasil tangkapan yang terdapat di Selat Bali didominasi dengan ikan pelagis dan demersal, di mana ikan lemuru yang mendominasi perairan ini. Jumlah tangkapan ikan lemuru di Selat Bali mengalami kenaikan yang fluktuatif dari tahun 2011 hingga tahun 2013, dengan puncak jumlah tangkapan tertinggi
terjadi di bulan September hingga November. Tingkat kelimpahan ikan lemuru juga dipengaruhi oleh jumlah kapal yang menangkapnya. Jumlah kapal yang menangkap pada tahun 2013 sebanding dengan jumlah tangkapan ikan lemuru. Diperlukan perhitungan CPUI atau Catch per Unit Effort untuk mengetahui tingkat produktivitas penangkapan ikan lemuru pada tiap bulannya. CPUI dapat dihitung dengan rumus persamaan CT per IT, di mana CPUI adalah hasil per upaya tangkap, CT adalah hasil tangkapan pada bulan ke T, dan IT merupakan upaya penangkapan pada bulan ke T. Tingkat produktivitas di tahun 2013 dengan puncak penangkapan di bulan Oktober dan bulan yang rendah volume tangkapnya pada bulan Februari. Suhu permukaan laut di Selat Bali dipengaruhi oleh pola musiman yang diakibatkan oleh angin muson. Berdasarkan data ditunjukkan fluktuasi musiman di mana musim barat lebih tinggi dibandingkan dengan musim timur. Pada bulan Oktober rata-rata suhu 27,16 derajat Celcius dan rata-rata suhu tertinggi 31,11 derajat Celcius. Suhu tetap tinggi di bulan Mei dan mulai menurun pada bulan Juni hingga 25,21 derajat Celcius. Konsentrasi klorofil A di Selat Bali pada umumnya mengalami kenaikan pada musim timur dan mulai menurun di musim barat, karena pada musim timur dari Samudra Hindia berhembus angin muson tenggara yang membuat arus khatulistiwa yang bergerak di sepanjang pantai selatan Jawa dan mendorong massa air ke arah perairan tersebut sehingga mengakibatkan kekosongan, dan kekosongan tersebut diisi oleh massa air yang berasal dari dalam sehingga terjadi proses upwelling. Nah, proses upwelling inilah yang mengakibatkan nutrien dari dalam laut naik ke atas sehingga membuat perairan tersebut kaya akan klorofil A. Konsentrasi klorofil A cenderung lebih tinggi pada musim timur, dengan rata-rata konsentrasinya sekitar 0,019 hingga 0,1751 mg per liter, masih tetap tinggi sampai bulan Agustus dan mulai menurun pada awal musim barat yang berkisar 0,0461 hingga 0,0741 mg per liter pada bulan September. Nah, ada beberapa bulan yang memiliki nilai konsentrasi 0, seperti bulan Februari dan Desember 2011, serta Januari dan Desember tahun 2012, yang seharusnya pada bulan tersebut juga terdapat klorofil A. Nah, karena adanya fenomena oceanography yang sifatnya dinamis dan membuat fitoplankton tidak dapat menyerap sinar matahari secara maksimal. Yang terakhir ada kesimpulan dari hasil perhitungan yang menggunakan metode CPUI, didapatkan hasil tingkat produktivitas ikan lemuru pada tahun 2013 dengan puncak bulan penangkapan terjadi pada bulan Oktober yang dengan rata-rata kelimpahan yang terjadi pada bulan Agustus hingga Desember dan mulai menurun pada bulan Januari hingga Juli. Dari hasil regresi linier yang antara hasil tangkapan ikan lemuru dengan klorofil A, didapatkan hasil regresi tertinggi pada musim barat yang terjadi pada tahun 2013 dengan R kuadrat 0,9 dan regresi tertinggi pada musim timur yang terjadi pada tahun 2013 dengan R kuadrat 0,885. Ini menunjukkan bahwa kelimpahan ikan lemuru terhadap klorofil A cenderung lebih banyak pada musim barat. Dari hasil regresi ganda antara hasil tangkapan ikan lemuru dengan suhu permukaan laut dan klorofil A, didapatkan hasil regresi tertinggi pada musim barat terjadi pada tahun 2011 dengan R kuadrat 0,946 dan regresi tertinggi pada musim timur yang terjadi pada tahun 2013 dengan R kuadrat 0,943. Ini menunjukkan bahwa kelimpahan ikan lemuru cenderung lebih banyak pada musim barat. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan kurang lengkapnya informasi yang saya paparkan, saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa.